Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Limaya Ahadiah dengan NIM 230606110023 dari Prodi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya selama satu semester, yaitu dalam semester 2 dengan mata kuliah dasar presentasi arsitektur. Baik, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan yang akan saya paparkan, di sini saya akan memberitahu sedikit informasi yang tentang gambar yang telah saya tunjai, yaitu rumah ini adalah karya dari arsitek yang bernama Rakta Studio, dan rumah ini berukuran luas 378 meter persegi dengan ukuran 21 kali 18 meter. Kemudian, rumah ini juga memiliki 2 lantai yang dilengkapi oleh garasi, taman kecil, dan beberapa kolam renang. Setelah itu, rumah ini juga punya konsep modern klasik. Baik, setelah ini kita lanjut kepada pembahasan bagian-bagian rumah. Baik, pada pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tentang satu. Itu adalah gambar dari rumah satu yang dibuat sport, garasi, kemudian ada kolam, taman, para tamu yang dilengkapi dengan taman ini, kemudian ada ruang keluarga juga yang dilengkapi oleh jendela, kemudian di sini juga ada dapur serta tangga untuk akses menuju lantai 2. Kemudian di bagian depan rumah juga terdapat teras serta sedikit kamar kecil juga untuk vegetasi. Kemudian untuk dalam kedalaman ruang pada dalam satu ini lebih berbeda, tetapi seperti budget itu dengan kedalaman 0,5 cm, kemudian dengan garasi dengan kedalaman 0,5 cm. Kemudian lanjut pada bagian kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang lantai 2, yaitu adalah hasil dari gambar saya. Baik, pada lantai 2 terdapat beberapa ruangan juga, yaitu terdapat bagian seperti kamar asisten rumah tangga, kemudian terdapat kamar utama dengan ukuran 500 kali 750 meter persegi. Kemudian setelah itu terdapat ruang ganti serta kamar mandi yang dijadikan satu. Kemudian setelah itu ada activity area yang biasanya di sini saya fungsikan sebagai ruang untuk berkumpul bersama keluarga. Kemudian setelah itu terdapat ruang kamar tidur yang berdampingan. Setelah itu juga terdapat tangga untuk akses menuju lantai 1. Lanjut pada bagian denah atap DS House. Berikut merupakan denah atap dari DS House. Di sini terdapat roof deck, yaitu bentuk dari atap DS House tersebut tidak semuanya berbentuk segitiga atau prisma. Yaitu di sini juga didesain terdapat roof deck. Jadi untuk bagian atap di bagian sini ini merupakan bentuk prisma, dan kemudian pada bagian sini atap tersebut dilapisi oleh kaca. Lanjut pada bagian kedua, ini saya akan menjelaskan tentang program dasar. Dapat dilihat pada bagian ini telah terdapat program yang kemudian pada bagian dan setelah set plan, tentu saja terdapat bagian layout. Jadi merupakan layout dari DS House. Layout pada bagian yang saya gambar merupakan guna pada lantai 1. Kemudian untuk konsepnya yaitu sama seperti set plan dengan masalah 1:200. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian tampak dari DS House. Pertama, saya akan menunjukkan tentang tampak DS House itu. Dapat dilihat di sini, saya sudah menggunakan konsep modern klasik, namun memiliki sedikit variasi warna yang berbeda dari gambar saya. Untuk ketinggian rumah ini yaitu sekitar 10 meter, dan untuk lebar rumah ini sekitar 18 meter. Jadi pada bagian ini terdapat fasad, yaitu bentuk tembok yang tidak atas dengan atas biasa, namun terdapat sedikit permainan turun dari bagian ini. Dan dapat dilihat sendiri pada bagian tampak tidak terdapat banyak kaca. Jadi DS House ini menerapkan fasad yang menggunakan kaca sehingga cahaya dapat masuk atau aksesnya dapat mudah sehingga suasana rumah tidak terasa gelap. Kemudian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tampak depan pada bangunan DS House. Berikut saya akan menjelaskan bagian tampak samping dari DS House. Bisa dilihat pada bagian samping, jikalau saya arahkan bagiannya, maka ini adalah bagian dari samping kiri DS House yang terdapat fasad. Pada
pada bagian tersebut, itu terdapat fasad tersebut yang saya modifikasi. Jadi pada satu fasad ini saya berikan kayu tempel agar memberikan tekstur serta memberikan nilai estetika, dan kemudian terdapat beberapa vegetasi pada bagian bawah sehingga area tersebut tidak gersam. Kemudian pada bagian ini terdapat dinding kaca yang memudahkan area tersebut terkena cahaya dengan mudah, serta terdapat bagian depan yang dilengkapi oleh dek atau pot. Baik, pada bagian selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang tangkap ikan dan tangkap sapi, ada potongan AA dan AB. Namun yang pertama kali saya akan jelaskan ada potongan AA. Di sini potongan tersebut biasa disebut dengan potongan horizontal, yaitu memotong bagian depan bagian dari tangkap ikan bangunan guest house. Di sini pada saat dipotong terlihat beberapa ruangan seperti ruang tamu, kemudian ini adalah dapur. Pada lantai 2 terlihat bagian kamar rekam mandi, kemudian pada bagian sini terlihat bagian kamar. Kemudian pada lantai 2 yaitu kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya. Kemudian untuk potongan ini terlihat beberapa perbedaan elevasi lantai, yaitu pada lantai 1 dan lantai 2. Pada bagian sini elevasi lantai tepat berada 0,00, namun pada bagian sini terdapat kelebihan sekitar 48 cm. Hal itu juga berpengaruh terhadap lantai 2 pada bangunan tersebut. Jadi pada sisi bagian sini terlihat lebih dangkal daripada sisi bagian. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang potongan AA, lanjut terhadap potongan B. Di sini bisa lihat sendiri pada potongan B yaitu memotong bagian ruang tengah yaitu ruang keluarga dan penjelakan kemudian dapur. Terus di sini juga memotong bagian tempat tidur, ruang tidur dan posisi piring atau ruang hidangan yang saya fungsikan sebagai ruang tidur keluarga. Kemudian juga terdapat ruang ganti. Dan di sebelah sini itu adalah void. Void adalah bagian ruangan yang kosong atau ruang kosong yang tidak digunakan apapun. Serta terdapat juga rangka atap. Di sini menggunakan notasi rangka seperti ini karena pada bagian atap ini merupakan SD. Setelah saya menjelaskan tentang denah, tampak, dan potongan, sekarang saya akan menjelaskan tentang perspektif. Perspektif itu terdapat dua macam, yaitu satu titik hilang dan dua titik hilang. Berikut merupakan contoh dari perspektif eksterior dari DS House yang mengambil satu titik lenyap. Pada bagian ini bisa dilihat untuk titik yang saya tuju terdapat pada daerah sekitar sini. Jadi untuk penarikan garisnya semua tertuju pada bagian tersebut. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan skala pribadi, yaitu terdapat pokok, orang-orangan, dan juga background agar rumah terlihat tidak. Setelah saya menjelaskan tentang satu TL eksterior pada DS House, selanjutnya saya akan beritahu tentang 2 TL eksterior DS House. Berikut merupakan 2 TL gambaran dari 2 TL yang diambil pada jarak pandang manusia, yaitu sekitar ketinggian kurang lebih 200 meter. Dan terlihat pada bagian samping yaitu terlihat pada bagian fasad yang saya desain dengan bagian tadi. Kemudian terlihat juga kolam renang yang terdapat pada tengah pada satu. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan skala pembanding seperti manusia dan hewan. Lanjut, setelah menjelaskan tentang eksterior rumah DS House, kemudian kita lanjut ke dalam bagian rumah yaitu interior rumah. Pada gambar di sini, ini merupakan gambar dari satu TL interior pada bagian kamar utama yaitu yang terdapat pada lantai 2. Di sini saya menggunakan konsep klasik tapi tetap modern karena beberapa fitur di dalamnya. Seperti untuk desain lantai, saya menggunakan desain yang memiliki unsur kayu untuk mengangkat konsep klasik tersebut. Kemudian untuk pada bagian interior di sini menggunakan fasilitas modern sehingga rumah tersebut terlihat elegan dan setelah terdapat teks. Setelah menjelaskan tentang satu TL interior pada rumah DS House, saya akan lanjut kepada perspektif interior 2 TL pada DS House. Saya mengambil ruangan pada lantai 1 yaitu ruang keluarga. Di sini terdapat kursi, sofa, satu dengan meja kayu yang kemudian terdapat TV juga untuk sarana pada saat keluarga sedang berkumpul. Dan di sini saya juga memberikan kesan klasik pada bagian lantai seperti yang saya lakukan pada kamar utama. Jadi untuk konsep pada ruangan ini itu terdapat unsur klasik, namun juga diberi kesan minimalis karena tidak begitu menerapkan konsep yang terlalu macam-macam pada rumah ini.
pada bagian terakhir yaitu pada bagian struktural. Di sini saya mengambil beberapa anak struktural yaitu yang pertama tambah dan kemudian pasang. Untuk bagian tambah ini mewakili anak struktural dari lingkungan. Di sini terdapat tangga gantung yang berada pada bagian yang satu. Di sini saya mengambil tulisan ini karena cukup menarik karena tidak semua rumah itu menggunakan tangga gantung dan bisa dibilang tangga gantung ini menambah keestetikaan. Kemudian cara pemasangan untuk tangga gantung sendiri yaitu menggunakan siku yang terletak pada bagian samping tangga. Jadi fungsi siku ini adalah untuk menahan kayu yang menjadi penopang, kemudian dapat juga untuk menahan beban yang melewati tangga ini.